Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan Bapak selaku dosen pembimbing mata kuliah komputasi awan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil riset mendalam kami mengenai analisis kinerja dan kesiapan infrastruktur cloud gaming. Kami akan menyajikan studi komparatif antara beban komputasi lokal dan berbasis cloud sebagai upaya menjawab tantangan infrastruktur di era teknologi modern. Di sini kami beranggotakan Muhammad Zadi Ishak dengan NIM 2023-31185, Rizkatul Fadila Daulay dengan NIM 2023-31060, Nabila Ridho Atman dengan NIM 2023-31034. Selanjutnya di sini daftar isi. Untuk memberikan gambaran menyeluruh, presentasi ini kami bagi ke dalam 5 bagian utama. Yang pertama yaitu kita akan membahas konsep dasar cloud gaming sebagai fondasi materi. Yang kedua, kita akan masuk ke analisis infrastruktur jaringan terkait latensi dan ping test. Yang ketiga, kita akan mengkaji analisis performa komputasi untuk membuktikan efisiensi offloading. Yang keempat itu, kita akan membahas kesiapan ekosistem serta evaluasi layanan dari kacamata user. Dan yang terakhir yaitu kita akan menutup dengan kesimpulan mengenai status kesiapan infrastruktur kita saat ini serta proyeksi perkembangannya di masa depan. Oke, slide selanjutnya di sini konsep dasar cloud gaming. Masuk ke poin pertama, cloud gaming adalah sebuah metode bermain game di mana seluruh pemrosesan grafis dan komputasi berat tidak lagi dilakukan di perangkat lokal, PC atau HP, melainkan sepenuhnya dijalankan di data center jarak jauh. Mekanismenya sangat efisien. Perangkat pengguna hanya berfungsi sebagai layar penampil, video, dan alat pengirim perintah input controller dalam bergerak dua arah secara real time. Alurnya sederhana namun krusial. Input dari tombol ditekan pengguna, dikirim via internet ke data center, kemudian diproses oleh GPU server. Dan hasilnya rendering grafisnya dikirim balik sebagai video ke layar pengguna. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian dilanjut dengan kebutuhan teknis infrastruktur. Jadi, agar cloud gaming itu dapat berjalan dengan optimal, ini ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi oleh infrastruktur kita. Yang pertama itu dari sisi jaringan, kita butuh konektivitas yang stabil untuk transmisi data resolusi 1080p atau 4K. Kemudian, yang kedua, latensi kita tuh harus di bawah 50 ms untuk mencegah input lag yang mengganggu. Kemudian, ketiga, infrastruktur harus didukung oleh edge data center yang tersebar luas agar jarak server itu bisa lebih dekat ke pengguna. Ditambah juga dengan penggunaan GPU high-end di sisi server itu untuk rendering grafis real-time, serta juga protokol streaming yang efisien untuk mencegah frame drop. Boleh dilanjut? Oke, analisis infrastruktur jaringan dan juga latensi. Oke, jadi untuk membuktikan performa jaringan kami menetapkan parameter teknis yang ketat. Latensi itu harus di bawah 50 ms, jitter harus stabil untuk konsistensi paket data, bandwidth-nya minimal 15-50 Mbps, dan untuk resolusi itu ada 1080p, dan juga paket loss itu wajib di bawah 1%. Kami juga sudah melakukan pembuktian praktis melalui pengujian command prompt dengan membandingkan koneksi Wi-Fi dan juga kabelan. Nah, jadi hasilnya itu menunjukkan kalau stabilitas infrastruktur fisik itu, seperti penggunaan kabelan, itu sangat krusial dalam menjaga konsistensi transmisi data dibandingkan dengan menggunakan Wi-Fi yang sering mengalami fluktuasi. Bisa dilanjut? Oke.
Di sini ada analisis performa, komputasi, dan juga perangkat keras. Nah, kami membuktikan kalau beban kerja berat setelah berpindah dari sisi klien ke sisi server saat menjalankan game secara lokal, penggunaan CPU dan GPU itu bisa mencapai 60-100%, yang membuat perangkat cepat panas dan juga boros daya. Tapi saat menggunakan cloud gaming, penggunaan GPU lokal merosot drastis di bawah 5%. Ini adalah bukti konkret konsep offloading komputasi, yaitu perangkat lokal kita tidak lagi menggunakan atau melakukan rendering grafis 3 dimensi yang berat, tapi melainkan hanya bekerja melakukan decoding video ringan, jadinya suhu perangkat tetap terjaga rendah. Oke, boleh dilanjut oleh Zahdi. Baik, selanjutnya adalah kesiapan ekosistem evaluasi. Melihat kesiapan ekosistem, kita menghadapi beberapa kendala. Infrastruktur utama, data center saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar yang membatasi jangkauan bagi pengguna daerah. Selain itu, kualitas internet di Indonesia seringkali tidak stabil, yang menjadi masalah besar bagi cloud gaming. Kami mengevaluasi ini menggunakan metrik QA, Quality of Experience. Input lag di atas 100 ms akan terasa sangat delay atau lambat, dan penurunan bandwidth di bawah 10 Mbps akan langsung membuat gambar pecah. Jadi, stabilitas ISP lokal adalah penentu utama kepuasan pengguna. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah analisis kesengajaan. Jika kita membandingkan kebutuhan ideal dengan realita, terlihat kesenjangan yang cukup nyata. Kebutuhan ideal untuk latensi adalah di bawah 50 ms untuk semua wilayah. Namun kenyataannya di daerah masih berkisaran antara 80 hingga 200 ms lebih. Distribusi edge server belum merata dan hardware GPU high-end masih terbatas untuk di bagian Asia Tenggara. Ditambah lagi biaya berlangganan layanan ini masih tergolong premium dan belum efektif, sehingga semua kalangan masyarakat masih menjadi tantangan yang sangat besar. Next. Sebagai kesimpulannya itu, secara teknologi server infrastruktur, kita sudah sangat siap menangani rendering game secara real time dengan kualitas tinggi berkat GPU high-end. Namun, secara infrastruktur, jaringan publik kita baru tergolong cukup siap untuk di wilayah tertentu saja. Kesengajaan akses antara perkotaan dan daerah masih sangat terlihat jelas karena ketergantungan pada ISP lokal. Proyeksi masa depan, cloud gaming akan sangat bergantung pada beberapa masih pengembangan edge computing dan pemerataan akses internet berkualitas tinggi di seluruh pelosok negeri ini. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis kinerja dan kesiapan infrastruktur cloud gaming. Kami menyadari masih banyak tantangan teknis yang perlu diatasi, namun ini adalah masa depan komputasi yang sangat menjanjikan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.